Pernah kepikiran nggak, gimana caranya gabungin dua koneksi internet jadi satu? Nah, di sini kita bakal bongkar tuntas trik cerdas yang bisa jadi solusi anti mati gaya buat koneksi internet yang super stabil dan ngebut. Yuk kita mulai! Coba deh ngaku, sering kan frustrasi gara-gara internet tiba-tiba lemot pas lagi butuh-butuhnya? Atau mungkin lagi meeting Zoom penting, gambarnya malah beku dan koneksi putus di tengah jalan? Tenang, kamu nggak sendirian. Ini masalah klasik banget. Tapi jangan khawatir, karena untuk masalah ini ada solusinya. Dan ini solusi yang cerdas banget. Ini bukan cuma sekedar tips biasa ya, tapi sebuah metode yang benar-benar bisa mengubah cara kamu terkoneksi ke dunia maya. Oke, pertama-tama kita harus paham dulu konsep dasar di balik solusi anti lemot ini. Anggap aja ini fondasinya, biar nanti kita ngerti semua trik yang bakal kita bahas. Kenalin nih, pahlawan kita namanya load balancing. Gampangnya gini, ini tuh teknik buat ngawinin dua atau lebih koneksi internet biar kerja bareng. Coba bayangin deh, kamu punya dua keran air buat ngisi satu ember. Pasti embernya jadi dua kali lebih cepat penuh kan? Nah, idenya persis kayak gitu. Nanti routernya bakal pintar bagi-bagi beban kerja ke dua jalur yang ada. Tentu aja, buat ngelakuin sihir ini, kita butuh alat yang tepat. Yuk, kita intip alat perang apa aja sih yang wajib kamu punya buat memulai petualangan ini? Eits, jangan salah, kamu nggak bisa asal colok dua kabel internet ke laptop ya. Kuncinya itu ada di satu alat sakti ini. Router khusus, yang namanya router load balancer. Dia ini otaknya dari semua operasi penggabungan internet. Nah, buat routernya biasanya ada dua pilihan populer. Pertama, MikroTik. Wah, yang ini sih fiturnya dewa banget, fleksibel abis. Tapi ya itu, butuh sedikit skill IT, mainan script gitu. Pilihan kedua, ada TP-Link. Nah, kalau yang ini jauh lebih ramah pengguna. Tinggal klik-klik aja, beres. Jadi, kamu tinggal pilih aja, mana yang paling cocok sama level keahlianmu. Oke, alat perangnya udah siap. Sekarang kita masuk ke bagian yang paling seru. Ada dua jurus andalan yang bisa kamu keluarin pakai router load balancer ini. Jurus pertama, kita sebut aja gabung speed, atau nama kerennya agregasi. Ini adalah jurus pamungkas buat kamu yang haus kecepatan download maksimal. Biar kebayang kekuatannya, kita lihat ilustrasinya. Misal, kamu punya internet lama 20 Mbps. Terus langganan baru yang 100 Mbps. Dengan jurus ini, router bakal gabungin keduanya. Hasilnya, boom! Kamu bisa dapat total kecepatan sampai 120 Mbps. Keren kan? Terus kapan jurus ini paling kerasa gunanya? Nah, ini dia. Pas kamu lagi download file segede gaban, update game di Steam yang ukurannya puluhan giga, atau pas lagi asik torrenting, disitulah gabungan kecepatan ini benar-benar jadi pahlawan. Lanjut ke jurus kedua. Cadangan abadi atau failover. Kalau jurus pertama tadi soal ngebut, jurus kedua ini fokusnya ke keandalan dan stabilitas. Anti putus-putus klub. Siapa aja nih yang bakal cinta mati sama jurus ini? Ya, para pejuang WFH yang nggak mau meetingnya keganggu, para gamer yang anti banget kalah gara-gara DC, dan ya pada dasarnya, siapa aja yang nganggap koneksi internet stabil itu harga mati. Cara kerjanya tuh otomatis dan mulus banget. Jadi router bakal pakai satu koneksi sebagai jalur utama. Begitu jalur utama ini ada gangguan, misalnya mati lampu atau apa, router bakal satset pindah ke jalur cadangan. Prosesnya cuma dalam hitungan detik. Kamu mungkin nggak bakal sadar sama sekali. Jadi intinya apa? Intinya, internet di rumah kamu jadi anti mati. Kamu bahkan mungkin nggak nyadar kalau internet utamamu lagi down. Meeting Zoom tetap jalan, ngegame juga lanjut terus. Pokoknya aman sentosa. Tapi, tunggu dulu. Sebelum terlalu senang, ada satu hal penting banget yang harus kamu tahu. Semacam jebakan fatal kalau settingannya nggak bener. Ini krusial biar kamu nggak kecewa nantinya. Pernah nggak lagi serius transaksi di M-Banking atau lagi tegang main game online? Tiba-tiba mental kelogot sendiri tanpa sebab? Nah, ini bisa jadi efek samping dari load balancing yang belum disetting dengan benar. Penyebabnya simple tapi fatal. Jadi, waktu load balancing aktif, IP address publik kamu itu bisa loncat-loncat antara dua koneksi internet. Nah, sistem keamanan bank atau server game ngelihat ini sebagai aktivitas yang mencurigakan. Mereka mikir, wah, jangan-jangan akun ini lagi dihack. Dan sebagai pengamanan, sesi kamu langsung diputus.
Solusinya ada di fitur canggih yang namanya Sticky Connection. Gampangnya, fitur ini kayak bodyguard buat koneksi penting kamu. Waktu kamu buka M-Banking atau masuk game, fitur ini bakal ngunci traffic data kamu biar lewat satu jalur internet yang sama terus. Hasilnya, IP address kamu stabil, nggak gonta-ganti, dan sistem keamanan di seberang sana jadi tenang, nggak panik lagi. Nah, kita udah sampai di bagian akhir nih. Yuk kita rangkum pesan paling penting dari semua pembahasan kita kali ini. Ini dia nih intinya. Kalau kamu baru pasang internet baru yang lebih kencang, jangan buru-buru mutusin yang lama. Sayang banget. Mendingan duetin aja keduanya. Gabungin kekuatannya biar jadi makin powerful. Jadi setelah tahu semua ini, pertanyaannya sekarang kembali ke kamu. Kamu itu tim kecepatan maksimal yang pengen gabungin speed buat download secepat kilat? Atau kamu tim keamanan abadi yang butuh koneksi anti putus buat kerja dan hobi? Coba pikirin, jurus mana nih yang paling pas buat kebutuhanmu?